apa Ah, kabar? Alhamdulillah baik. Tapi kok kamu terlihat seperti sedih? Kenapa? Sebenarnya aku lagi bingung. Bingung kenapa? Aku bingung mau pengen buat game atau tetap di pondok. Kenapa kamu pengen mungkin? Aku di pondok itu merasa capek gitu, selalu terus kayak udah lelah gitu karena kan di pondok kan kegiatannya banyak. Nah itu terusan kan dari pagi sampai sore meskipun udah full sih kan udah di kampus. Terus kalau udah pulang itu kegiatan dari sore sampai malam tuh kayak ngalir terus loh. Habis asar ada, terus habis maghrib, habis isya ada, belum lagi ada kayak setoran gitu. Jadi kalau udah dari kampus terus pulang ke pondok tuh kayak merasa capek gitu, kayak waktu buat istilahnya kayak buat santai-santai dulu tuh kayak kurang gitu. Jadi kamu merasa capek di pondok karena udah dari pagi sampai sore kamu udah kerja, terus setelah itu harus mengikuti kegiatan pondok dari sore sampai malam dan kegiatannya itu berlanjut gitu. Iya, selain itu juga aku juga kayak kepengen ikut organisasi atau kegiatan lainnya di kampus gitu. Jadi sekarang belum ikut, baru mau ikut. Eh, untuk sekarang belum, cuman udah kayak pernah buat daftar gitu. Kenapa belum ikut organisasi? Karena aku ngerasa peraturan pondok itu sama aku tuh kayak terlalu ketat gitu. Ketat di mana ini? Apakah dari pondoknya melarang untuk tidak mengikuti itu apa organisasi? Enggak, bukan gitu. Dari pondoknya sih bolehin apa kita buat ikut organisasi. Tapi itu apa kan kalau misalkan kita ikut organisasi di kampus itu kan pasti ada kayak waktu buat kayak kumpul terus rapat bahas apa gitu kan, jadwalnya kan juga kita kan kayak udah menentu gitu kan. Nah, aku di situnya yang bingung apa soalnya aku merasa peraturan di pondok itu lumayan ketat. Jadi kalau buat perizinan tuh aku kayak eh, apa susah gitu. Sebelumnya Bapak udah pernah mencoba gitu, Mencoba buat buat kayak ikut organisasi terus udah coba izin kayak gitu. sebenarnya udah pernah coba daftar organisasi. Aku udah apa sama teman, cuman temennya tuh nggak jadi aku mau lanjut apa mundur tuh jadi bingung. Juga aku apa ngedengerin kayak omongan teman-teman tentang yang peraturan pondok, jadi aku bingung mau lanjut apa enggak, jadi akhirnya aku nggak lanjut. Jadi kamu juga waktu mau ikut organisasi sempat mau ikut organisasi kamu mau ikut tapi terpengaruh sama temannya. Iya. Terus mungkin sekarang apakah kamu udah pernah mengkomunikasikannya sama orang tua atau keluarga terdekat gitu mbak atau kakak yang lain Terkait mungkin terkait terkait ya apa kejenuhan kamu di pondok dan keinginan kamu. udah pernah sama apa ya mbak gitu. Terus bagaimana respon mbak? Misalkan apa, misalkan aku kepengen mungkin ya aku harus apa kepengen ikut organisasi, mungkin bisa mungkin, tapi darinya aku sendiri itu kayak kepengen apa, kepengen stay di pondok dulu gitu, tapi kayak kegiatan luar juga kepengen ikut. Kamu pengen
game untuk mengikuti kegiatan luar, tapi kamu juga masih pengen stay di pondok. Iya. Nah, lalu apa sih yang memberatkan kamu untuk apa? Untuk memberatkan kamu tetap di pondok? Apakah ada yang eh, hal yang emang pengen kamu pertahanin di pondok gitu? Nggak yang itu sih, kalau misal pengen di pondok emang umur saat ini ya apa, pengen di pondok juga sama orang tua, dia bisa nyambung pondok. Tapi aku juga pengen ikut organisasi di luar gitu di kampus, tapi ada banyak kendala juga. Kendalanya apa aja? Kan selain itu yang peraturan menurut aku itu kan kayak susah perizinannya gitu, nggak menentu. Belum lagi misal kalau pas acaranya tuh bareng sama kegiatan pondok kan, pasti kalau ada acara kegiatan pondok, kalau misal ada perizinan itu kayak susah gitu. Belum lagi kalau apa, misalkan tetap itu ya di belakang ya ada punishment gitu, apa teguran. Terus selain itu kan masih awal-awal, jadi tuh di pondok tuh apa kebijakannya yang masih baru tuh belum dibolehin bawa kendaraan gitu. Jadi misalkan aku mau kayak ikut organisasi di luar, kan pasti sebuah organisasi kan ada kegiatan rapat apa baik di kampus di luar gitu kan ada. Jadi itu apa kendaraannya itu kan susah buat buat ikutin rapat itu. Jadi aku masih bingung mau gimana. Jadi kamu di pondok pengen ikut organisasi di kampus, tapi kamu terkendala sama perizinan dan terus juga transportasi yang untuk kamu kayak bolak-balik ke kampus belum ada karena belum dibolehin buat bawa. Iya, begitu. Terus apa dari eh, dari keinginan kamu untuk mukim atau enggak, itu menurut kamu mana sih yang kayak kamu eh, lebih strict gitu loh? Kalau aku sendiri juga masih bingung antara mau mungkin apa bertahan di pondok. Tapi aku kepengen misalkan tetap bertahan di pondok itu, aku kayak kepengen ikut kegiatan yang di luar. Tapi misalkan kalau mau mungkin juga kayaknya belum memungkinkan. Kalau misal kamu mungkin kamu akan tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Misalkan kalau keputusan mungkin aku kepengennya ngekos yang dekat kampus gitu, jadi misalkan mau apa-apa tuh jadi mudah karena jaraknya juga dekat. Jadi kalau misal kamu bertahan, kamu eh, harus mengikuti kegiatan pondok dan kamu harus bisa membagi waktu kamu antara kampus, pondok, dan apalagi kalau ikut organisasi mesti kegiatan lebih padat. Ya, misal aku mau tetap bertahan di pondok, berarti aku juga harus siap buat kedepannya, karena kan buat kegiatan di pondok terus kegiatan di kampus. Kalau misal mau tetap ikut organisasi, nanti tambah kegiatan organisasi, rapat misalkan kayak ikut rapat, terus kegiatan yang di luar gitu. Terusan juga misal tetap bertahan di pondok, aku juga harus siap sama konsekuensinya. Misalkan aku mau ikut organisasi terus ada acara apa gitu, terusan kalau di pondok juga ada acara gitu misalkan bareng-bareng gitu kan, pasti aku juga harus siap misalkan saat sama perizinannya, terusan sama nanti misalkan kalau aku kayak nggak sesuai gitu kayak melanggar, pasti kayak ada punishment, ada tasiran juga, aku harus siap gitu. Terus sekarang apa yang pengen
solusi apa yang mungkin kamu pilih? Aku kalau sekarang memilih mencoba untuk bertahan dulu, tapi saya mau mencoba juga buat kayak ikut kegiatan atau organisasi di kampus gitu. Jadi kamu bakal tetap stay di pondok dan kamu akan coba ikut organisasi di kampus juga. Ya, mau mencoba ikut organisasi di kampus dan supaya di kampus. Eh, apakah mungkin kamu ada solusi lain? Kalau untuk solusi yang saat ini belum ada, karena jujur misalkan kalau aku kepengen kayak mungkin gitu, aku belum berani. Jadi kamu udah mantep buat tetap stay di pondok dan udah ikut organisasi. Iya, udah stay ini sama mau ikut organisasi yang lain. Tapi kamu udah daftar organisasi di kampus. Udah pernah. Sekarang Sekarang kan ada kegiatan, udah daftar. jadi kamu sekarang mau tetap di pondok dan tetap mengikuti organisasi yang ada di kampus dan kamu udah siap menerima konsekuensi kalau misal harus ada rapat yang dadakan, ada rapat yang barengan sama kegiatan pondok. Iya, karena aku udah ngambil gitu, aku siap nggak siap kedepannya aku harus siap, karena kan gimana lagi aku juga bingung, jadi siap nggak siap kedepannya harus siap sama konsekuensinya. Jadi berarti kamu udah mantap sama pilihan kamu. Udah mantap. Mungkin apakah ada masalah lain yang pengen kamu bicarain lagi? Mungkin ada Apa? kayak aku misalkan kalau aku mau mungkin itu kayak aku merasa belum berani buat ngomong kayak gitu, buat ngomongin masalah misalnya mau mungkin sama keluarga. Jadi di sisi lain juga keluarga kamu belum istilahnya belum kalau kamu pengen mukim itu nggak diakses gitu ya. Iya, karena dari awal kan kayak udah pernah ngomong misal aku kayak kepengen ngekos aja gitu gimana, terus dari orang tua itu kayak nggak dibolehin gitu, karena apa, kalau di pondok kan selain kita dapat kayak yang umum, kita juga kan kayak belajar ilmu agama gitu. Terus apa, selain itu kan kayak terkontrol gitu. Kalau di kos-kosan kan nggak itu sih apa, belum tentu, maksudnya kan nggak ada yang punya nggak ada dari pihak yang untuk mengontrol gitu, jadi belum dibolehin untuk ngekos. Jadi dari keluarga kamu dan kamu sendiri emang udah udah mantep buat kamu tetap di pondok. Iya. Terus ya, mungkin apakah ada yang kamu ingin bicarakan lagi? Untuk sekarang saya rasa cukup. Mungkin udah mungkin kita udah dulu bincang-bincang kali ini. Terima kasih. Semoga kamu bisa menjalani keputusan kamu. Terima kasih. Iya, sama-sama.